Bismillah. Hadis nomor 465. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin bil Madinah fastaqbalana Uhudun faqala ya Aba Dzar qultu labaika ya Rasulullah faqala ya ma yasurruni ana indi mithla Uhudin hadza zahaban tamdi alayya thalathatu ayamin wa indi minhu dinar illa syai'un ursiduhu lidain illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa an khalfihi thumma sarafa qala innal akthar innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyamati illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an simalihi wa min khalfihi wa qalilun ma hum thumma qala li makanaka la tabrah hatta atiyaka ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد أراد للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك falam abrah hatta atani faqultu laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu fadzakartu lahu faqala wa hal sami'tahu qultu na'am qala zaka jibrilu atani faqala man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhala jannah qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in syaraq muttafaq alaih wa hadza lafazul Bukhari. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berjalan bersama-sama dengan Nabi SAW di daerah yang berbatu hitam di Madinah. Lantas kami sampai di Bukit Uhud. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Dzar, aku memenuhi panggilanmu. Wahai Rasulullah, sahut Abu Dzar. Lalu beliau bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar Bukit Uhud ini, maka aku tidak akan merasa senang bila emas itu berada di tempatku sampai 3 hari lamanya. Lalu masih tersisa di tempatku sebanyak 1 dinar, kecuali sesuatu yang kupersiapkan untuk membayar utang. Aku baru senang kalau mempunyai emas sebesar Bukit Uhud. Lalu kubagi-bagikan kepada hamba-hamba Allah sekian, dan sekian. Maksudnya kepada orang-orang sebelah kanan dan kiri beliau, serta yang berada di belakang beliau. Kemudian beliau berjalan seraya bersabda, sesungguhnya orang yang banyak hartanya adalah orang yang paling sedikit jumlah pahalanya pada hari kiamat kelak, kecuali orang yang berkata, untuk yang ini sekian, yang ini sekian, dan ini sekian. Maksudnya ialah bagi tetangga sebelah kanan, kiri, dan belakangnya. Beliau meneruskan perkataannya, tetapi hanya sedikit sekali jumlah mereka itu. Selanjutnya, beliau pun berseru kepadaku, tetaplah engkau di tempatmu, jangan tinggalkan tempatmu hingga aku mendatangimu. Lantas beliau bertolak pergi dalam kegelapan malam, hingga akhirnya menghilang. Lalu aku mendengar suara yang sangat keras, sehingga aku khawatir kalau ada seseorang yang menghalang Nabi SAW. Maka terdetik dalam hatiku untuk mendatangi beliau. Tetapi aku ingat ucapan beliau, jangan tinggalkan tempatmu hingga aku mendatangimu. Maka aku pun tidak beranjak sehingga beliau mendatangiku. Lalu kukatakan kepada beliau,
Aku tadi sempat mendengar suara yang membuatku khawatir. Lantas aku menceritakan kekhawatiranku itu kepada beliau. Dan beliau bertanya, apakah kamu tadi mendengarnya? Ya, jawabku. Beliau bersabda, itu adalah Jibril yang datang kepadaku dan berkata, siapa dari umatku meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga. Lalu kutanyakan, meskipun dia berzinah dan mencuri, beliau berkata, meskipun berzinah dan mencuri. Muttafaq alaih. Lafaz di atas milik Al-Bukhari. Masya Allah, barakallahu fikum. Subhanallah, hadis ini mengandung keutamaan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi SAW berjalan berduaan bersama dia di Harrah Madinah, salah satu daerah bebatuan kota Madinah. Tahu-tahu lagi jalan tuh, ini kayaknya lewat Harrah Syarqiyah. Tahu-tahu mereka muncul, depan mereka ada Gunung Uhud. Ada yang menyebutkan Gunung Uhud ini diameternya 7 km. Apa kata beliau? Beliau tidak ingin gunung ini jadi emas milik beliau. Lalu 3 hari, lewat 3 hari masih ada yang tersisa. Kecuali ini sebuah arahan dari Nabi SAW. Kalau engkau punya utang, bayar utangnya. Jangan sodako, utangnya nggak dilunasin. Beliau mengatakan, kecuali sesuatu yang aku simpan untuk melunasi utang. Karena ada utang yang belum jatuh tempo. Tapi paling tidak uangnya itu sudah disimpan. Ini pelajaran penting dari Nabi SAW. Karena sebagian orang, dia punya utang dan sudah mampu membayar, dia simpan, nunggu orangnya datang. Namun sebagian itu memutar uang tersebut dengan harapan nanti bisa dapat untung lebih banyak. Akhirnya buntung. Lah untung wala utangnya bisa dibayar. Lalu Nabi SAW menceritakan, ya kalau beliau punya uang itu beliau akan bagikan. Dalam riwayat lain disebutkan di depannya, kanannya, belakang, kirinya, belakangnya, semua dibagiin. Mau dibuat apa tuh duit? Ini menunjukkan betapa dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa qalilun mahum. Sedikit ya. Orang yang berbagi itu sedikit. Beliau mengatakan yang paling banyak, orang yang paling banyak hartanya di dunia itu yang paling sedikit pahalanya di akhirat kecuali orang tadi yang pandai bersedekah. Dia bagi depan tetangganya, belakang tetangganya, kanan kirinya dia selalu perhatian sama mereka. Dan sedikit. Subhanallah jemaah. Seorang syekh bercerita bahwasanya kalau kita perhatikan orang-orang yang tanya tentang hukum zakat, tentang hukum sodako ini, orang-orang yang nggak terlalu kaya sebenarnya sih. Ya mungkin kalau dikatakan zakatnya itu kalau dihitung dari uang dia, mungkin zakatnya cuma ya 2,5 juta. Dia bertanya, dia peduli itu. Dia punya uang 100 juta, dia jadi takut berapa zakatnya Pak Ustadz, gimana cara mengeluarkan zakatnya. Peduli itu. Tapi ketika hartanya sudah bertriliun-triliun, jarang di antara mereka. Qalil, kata Nabi SAW. Yang kemudian peduli sama tetangganya. Kemudian berbagi dengan masyarakat. Tanya kepada Ustadz. Gimana Ustadz? Anak punya uang sekian Ustadz. Anak punya aset sekian. Apa yang harus anak lakukan? Qalil, kata Nabi SAW. Sedikit yang kayak gitu. Tapi kebanyakan mereka, tatkala harta mereka bertumpuk-tumpuk, punya tuh sebesar Uhud emas, bertriliun-triliun, malah malas sedekah. Nggak lagi datang kajian. Nggak lagi hadir di masjid di shaf pertama. Engkau punya uang, udah cukup buat hidup 1000 tahun.
tapi malas berbagi dengan orang. Subhanallah jemaah ya. Itu baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau itu susah hidupnya. Tapi tatkala beliau dapat rezeki, beliau berbagi dengan orang lain. Kita tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika haji wada, berapa ekor onta yang beliau korbankan? 2 ekor, 3 ekor, mungkin sebagian kita berkorban 3 ekor sapi, 5 ekor sapi, mungkin ada yang 20 ekor ya. Sapi, Masya Allah. Gede-gede sapinya. Nabi alaihissalatu wassalam mengorbankan 100 ekor onta. Rumahnya 5 kali 5. Meninggal dunia Nabi alaihissalatu wassalam dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk beli gandum buat istri-istri. Makanya hati-hati tatkala engkau menjadi orang kaya dan lebih kaya lagi. Kalau engkau tidak mendekatkan diri kepada Allah, yang ditakutkan tertipu dengan gemerlapan dunia ini. Mungkin dalam pikiran, enggak, insya Allah Anda ngumpulkan harta untuk sedekah, untuk berbagi. Banyak duitmu, mana sedekah? Berapa persen kau sedekah? Mungkin lebih baik engkau dulu daripada sekarang. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas tatkala merasa dirinya cukup, punya. Dan manusia itu bakhil jemaah. Secara naluri Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang manusia ini, wa uhdiratil anfusus syuh. Jiwa manusia itu sudah dibentuk dengan kondisi kikir, cinta sama harta, cinta sama dunia. Oleh karena itu diuji nih. Keluarkan tuh hartamu. Mau dibawa kemana? Engkau nggak tahu loh 3 hari lagi mungkin habis tuh duit semuanya. Engkau mati. Kalau engkau sedekahkan sekarang, Masya Allah, itu akan menjadi teman pendampingmu di alam sana. Kemudian di akhir hadis dia cerita bagaimana Rasul SAW mengatakan man mata, ini tentang ucapan Jibril kepada Nabi SAW tentang siapa yang mati dari umatmu, la yusyrik billahi syai'an, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun, dakhalal jannah, masuk surga tuh orang. Subhanallah, masuk surga. Nah, Abu Dzar bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri. Kenapa yang disebutkan zina dan mencuri? Karena ini 2 dosa besar yang mungkin gampang terjadi di masyarakat. Zina dosa kepada Allah Azza wa Jal, mencuri dosa kepada manusia. Berzina dan mencuri ini. Wa in zana wa insara. Wa in zana wa insara. Wa in zana wa insara. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, selama dia mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, akhir cerita dia masuk surga. Walaupun sebagian harus melewati neraka, harus nyebur di neraka, tapi Allah Azza wa Jal telah menetapkan bahwasanya akan keluar dari api neraka man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Barang siapa yang di hatinya ada seberat biji sawi keimanan, akhirnya akan masuk surga. Barakallahu fikum.